Di tengah samudra yang seakan tak berujung, di atas kapal kecil tempat sebuah ulang tahun dirayakan, datang badai yang mengubah segalanya. Liyuhamidallah, kehendak ilahi menarik laut dari bawah kaki mereka saat pagi menampakkan dunia yang sunyi. Mereka bangun bukan di atas gelombang, melainkan di atas lahan tandus persis di tengah gurun tak bertepi. Dalam penglihatan mereka tergambar anasir, kekosongan serta makhluk-makhluk lapar yang bangkit dari kedalaman bumi. Hanya satu yang tersisa, sabar seorang ibu, nyali seorang ayah, dan cinta yang menjadi jangkar hati di antara kepingan harapan. Inilah kisah perjalanan bertahan hidup di dunia yang telah terbalik. Dan inilah Survive. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu. Dibuka dengan kehidupan di dasar laut yang penuh dengan karang, squidward, dan juga ikan-ikan kecil. Mereka nampak bahagia dan hidup berdampingan sampai akhirnya sesuatu yang belum pernah dirasakan terjadi, di mana arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan yang membuat semua kehidupan laut mulai panik. Scene lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang berlibur di lautan Karibia. Untuk mengisi waktu libur mereka, keluarga itu terdiri dari Tom si ayah, Julia si ibu, Casey kakak perempuan, dan Ben si adik pria. Keempatnya kemudian melakukan kesibukannya masing-masing, seperti Tom dan Ben yang memilih mancing, Casey yang sedang nyantai sambil dangdutan, dan Julia yang lebih memilih berenang. Saat sedang asik-asiknya berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air. Akan tetapi saat itu ia melihat di sekelilingnya tidak ada sosok apapun, dan bahkan air lautnya sangat tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu, dan saat dirasakan, ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal. Gak cuma itu, kompas di dalam kapal juga mulai berperilaku aneh dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekecam mungkin. Namun, Casey yang sedang mendengarkan lagu dangdut tidak mendengarkannya. Begitu juga Tom dan Ben yang sedang strike mancing ikan. Untungnya, Tom yang rajin katan-batan mendengar teriakan Julia dan segera meminta Casey untuk melanjutkan kapalnya ke arah Julia. Setelah jarak kapal mulai dekat, Tom lalu terjun ke laut untuk menyelamatkan sang istri. Kemudian Julia memberitahu keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh seolah-olah air laut itu berjalan ke arah selatan. Di malam harinya, mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun band yang ke-13. Meskipun perayaan itu diadakan dengan cara yang sangat sederhana, Ben terlihat sangat senang. Ben kemudian mendapatkan hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkan Ben sejak masih dalam kandungan. Tom lalu memperingati Ben agar tidak mendownload aplikasi browse Yandex jika suatu saat nanti Tom menemukan aplikasi tersebut di laptop Ben, maka Tom akan menyita laptop tersebut. Oh my god. Setelah pesta perayaan selesai, Casey kemudian mendapatkan video dari pacarnya bernama Andy. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Casey melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang Andy. Andy pun meyakinkan Casey bahwa badai itu tidak berbahaya. Namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Casey panik. Ia pun memberitahu Tom kalau kota telah dilanda badai besar. Tetapi belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti cerot. Dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang berlaku aneh.
di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Namun setelah Tom kembali, Tom entah kenapa mengalami luka sobekan di bagian bahunya. Are you okay? Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kebengkokan. Begitu pula dengan baling-balinya. Sementara itu, Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam sinyal juga belum muncul-muncul. Mereka pun mulai panik karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka. Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar. Tapi Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat, karena lokasi mereka berada di jalur perairan. Tom juga mulai khawatir, karena makanan yang mereka bawa hanya bisa cukup untuk 4 hari. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas, dan saat dilihat ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. Melihat benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat, Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak yang sangat dekat, ternyata benda itu bukan meteor, melainkan puing-puing dari satelit yang diduga jatuh. Kemudian tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Tetapi seiring berjalannya waktu, angin malah semakin kencang, sehingga membuat kapal mereka terguncang-guncang layaknya berada di atas ombak tsunami. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka, sedangkan Casey muntah-muntah. Tom kemudian mencoba menyalakan sinyal bantuan, namun ombak semakin kencang dan layar pun menjadi gelap. Dan di pagi harinya, kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun, begitu mereka keluar dari kapal, keempatnya dibuat bengong dengan semua air laut yang telah menghilang. Dan posisi kapal berada di atas tebing bebatuan yang menyadar dasar lautan. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom kemudian mulai menyadari kalau lautan telah berpindah ke utara, di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi kutub utara yang seharusnya berada di utara kini berpindah ke kutub selatan. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil. Karena menurut sejarah fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu. Cenah ini Maya. Meski begitu, Tom dan keluarganya merasa ngeri karena artinya air laut telah meratakan daratan di seluruh bumi. Dan kemungkinan besar 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey pun sangat syok karena artinya bebeknya yang sudah mati. Julia kemudian mengumpulkan perbekalan sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam agar para penyintas yang selamat bisa melihat keadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirim sinyal radio, siapa tahu ada yang menjawabnya. Dan saat ditunggu beberapa menit ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Pria itu bernama Nutok yang merupakan kapten kapal selam kecil, di mana sebelum bencana Nuto dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut. Dan itulah mengapa Nuto masih selamat.
Nuto kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu. Maka dari itu Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi karena perpindahan laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang mementingkan kehidupan anak-anaknya, Tom pun menanyakan kepada Nuto apakah ia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nuto pun menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangatlah kecil dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja. Tapi untungnya rekan Nuto baru saja meninggal, diserang oleh kepiting, sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak mereka. Nuto lalu memberikan titik koordinatnya kepada Tom yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 3 hari. Mengingat lautan akan kembali dalam seminggu, Tom pun meminta Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas. Only the children. I was there connected to the 216. Good luck. Saat mereka sedang berkemas, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit hayat. Tom lalu mendapati kalau pria itu terluka di bagian kakinya. My wife's doctor if you need any help. Ketika Tom hendak mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya, si pria itu tiba-tiba malah membunuh Tom dengan cara menusuknya menggunakan tombak. Kemudian lanjut menyerang Julia dengan melemparkan tombak ke arahnya. Tapi untungnya meleset dan hanya mengenai baunya Julia. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam bangku. Sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Si pria yang kita sebut saja namanya Psikopat kemudian berhasil mendobrak pintu kapal. Ia lalu memakan makanan milik Julia. Setelah itu, Psikopat mencari Julia ke dalam toilet, tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang persembunyian di bawah kapal. Namun sayangnya, asu milik Psikopat muncul dan mencoba menyerang Julia. Hal ini pun membuat Julia terpaksa membunuh asu tersebut. Melihat anjingnya terbunuh, si Psikopat mulai semakin murka. Ia lalu mengejar Julia ke sana ke sini sampai akhirnya Psikopat berhasil menangkap Julia. Di dekat persembunyian, Casey dan Ben melihat ibunya hendak terbunuh. Casey pun memberanikan diri untuk menembak Psikopat menggunakan flare gun. Dan tembakan itu berhasil menjatuhkan Psikopat. Namun percikan yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis, perbekalan, dan setelah itu Julia segera membawa kedua anaknya pergi dari kapal yang mulai kebakar hebat. Saat ketiganya sedang meratapi kematian Tom, tiba-tiba Psikopat keluar dari dalam kapal. Tak pikir panjang, Julia, Ben, dan Casey pun berlari sekencang mungkin. Tepat saat kapal itu meledak, ketiganya lalu berlari melintasi bukit karam dan beristirahat di ngarai bebatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum karena asin. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri, karena dirinya lah yang menyebabkan Psikopat datang setelah menerbangkan balonnya. Namun Julia nyatakan kalau itu bukan salah Ben. Di saat itu juga mereka melihat Psikopat dari kejauhan. Ketiganya pun kembali berlari sekencang mungkin. Selama perjalanan, Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Tapi karena Psikopat masih mengikuti mereka, Julia pun memaksa Ben untuk melanjutkan pelariannya.
Di dalam pelariannya, mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumbukan sampah laut yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah merasa cukup jauh dari psikopat, mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat. Julia kemudian menceritakan kepada kedua anaknya. Jadi waktu itu di mana Julia menangani seorang pasien yang terkena penyakit dekompresi setelah gagal menyelam. Pasien itu adalah Tom, dan setelah dirawat beberapa hari, Julia mulai jatuh cinta dengan dan hubungan mereka pun berlanjut hingga ke pernikahan. Di malam harinya, saat semuanya sudah bobo, Cassie tiba-tiba terbangun karena kebelet pingin pipis, lalu keluar dari pesawat. Tapi tanpa Cassie sadari, ternyata psikopat baru saja tiba dan bersiap untuk membunuh Cassie. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Julia muncul dan langsung menikam psikopat beberapa kali sampai psikopat benar-benar meninggal. Alhasil, kini Julia pun lega, karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anak mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat psikopat yang hancur berantakan. Dari situlah Julia sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada psikopat, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat termutok. Di tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus, dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum, Ben pun berlari ke arah genangan air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya, sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikan Ben. Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter terjadi, Julia kemudian menyuntik Ben dengan vaksin, sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh Ben mati mengenaskan. Singkat cerita, ketika hari-hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Ia pun keluar dari shelter, dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Julia pun langsung menyuruh anak-anaknya berlari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat sedang memungut botol-botol air mineral. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka, namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil, Julia, Cassie, dan Ben pun memilih menaiki kontainer di mana dalam prosesnya kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting. Di saat itu juga para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Singkat cerita, di keesokan harinya Julia terbangun dan mendapati Ben serta Cassie sudah tak ada. Enggak cuma itu, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut yang menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Cassie dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan selagi menunggu angin kencang. Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk musiu. Setelah angin menghilang, melalui telepon satelit milik salah satu mayat,
Nuto memberitahu Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya lautan salah, di mana lautan bakal kembali ke semula pada hari ini, tepatnya 3 jam lagi. Untuk mengetahui lokasinya, Nuto pun menembakkan flare gun yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun segera pergi ke Nuto yang jaraknya lumayan jauh. Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadi longsor yang membuat Cassie serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum lautan datang, Julia pun meminta Cassie untuk membawa Ben ke kapal selam Nuto secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Cassie dan Ben memberitahu Julia bahwa mereka sangat menyayanginya. Keduanya lalu berlari ke kapal selam kecil. Sampai di sana, Cassie mendapati kalau Nuto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan mati, Nuto pun menyarankan Cassie untuk menjemput Julia sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama sang ibu. Tanpa pikir panjang, Cassie pun berlari kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya puluhan kepiting. Sebagai wujud perlawanan terakhirnya, Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu dengan senapannya. Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Cassie muncul dari balik longsoran. Cassie lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke arah kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Cassie, dan Ben kemudian naik ke atas kapal sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka. Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru balik dari kutub utara. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat Julia, Cassie, dan Ben terguncang. Cukup hebat. Dalam posisi ini, Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya ia pingsan. Beberapa saat kemudian, ketiganya kemudian tersadar dari pingsan dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam tersebut dan menemukan diri mereka berada di pantai di dekat kota besar yang telah porak-poranda akibat bencana ini. Film ini lalu ditutup dengan Julia, Cassie, dan Ben yang berpelukan dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan film pun selesai.